Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kabarnya siang hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Perkenalkan Ibu, saya Bidan Epa yang akan memberikan konseling kepada Ibu pada siang hari ini. Jadi Ibu, apakah Ibu sudah siap? Salah siap. Sebelum itu saya akan menjaga privasi terlebih dahulu. Baik, saya lanjutkan saja Ibu. Di sini saya akan membahas tentang deteksi dini gangguan psikologi postpartum blush, kemudian depresi postpartum dan psikosis postpartum pada nifas dan ibu menyusui. Jadi Ibu, sebelum saya menjelaskannya, di sini saya memiliki pulpen dan lembar information consent. Kalau Ibu setuju, Ibu bisa tanda tangan di sini. Ibu. Baiklah Ibu, saya langsung saja untuk menjelaskannya. Yang pertama yaitu postpartum blush pada nifas dan menyusui. Postpartum blush adalah suatu sindrom gangguan efek ringan yang sering tampak dalam minggu pertama setelah persalinan dan memuncak pada hari ketiga sampai kelima dan menyerang dalam rentang waktu 14 hari terhitung setelah persalinan. Apakah Ibu pernah mengalami gejala postpartum blush ini, seperti merasa sedih dan menangis berulang kali tanpa sebab, dan mengalami khawatir, cemas, dan rasa gelisah? Tidak pernah. Baik Ibu, baiklah Ibu, jika Ibu tidak pernah, tapi Ibu harus tahu cara mengatasinya itu, yaitu dengan cara komunikasi gejala permasalahan atau hal lain yang ingin diungkapkan, kemudian membicarakan rasa cemas yang dialami, dan bersikap tulus, ikhlas, dan menerima aktivitas dan peran baru sesudah melahirkan. Kemudian yaitu bersifat fleksibel dan tidak terlalu perfeksionis dalam mengurus bayi atau rumah tangga. Cara mengatasi gangguan psikologi postpartum blush yang pertama yaitu komunikasikan gejala permasalahan atau hal lain yang ingin diungkapkan. Yang kedua yaitu bicarakan rasa cemas yang dialami. Kemudian yang ketiga, bersikap tulus, ikhlas dalam menerima aktivitas dan peran baru setelah melahirkan. Kemudian yang keempat yaitu bersifat fleksibel dan tidak terlalu perfeksionis dalam mengurus bayi atau rumah tangga. Kemudian yang keempat yaitu beristirahat cukup. Jika bayi tidur, usahakan ibu juga ikut tidur. Kemudian selanjutnya gangguan psikologi yang kedua yaitu depresi postpartum. Depresi postpartum ini dialami sekitar 10% wanita setelah melahirkan dan mengalami depresi ini. Kemudian gejalanya yaitu merasa sedih, mudah putus asa, depresi, serangan panik, tidak tertarik untuk melakukan hubungan seksual, sulit tidur walaupun sangat lelah, tegang, dan tidak terkontrol, mempunyai rasa bersalah yang berlebihan terhadap sesuatu. Dan depresi postpartum ini dan cara mengatasi depresi postpartum ini yaitu memerlukan perawatan dokter melalui konsultasi, grup support, dan pengobatan. Selanjutnya gangguan psikologi yang ketiga yaitu postpartum psikosis. Postpartum psikosis ini merupakan keadaan di mana wanita mengalami tekanan jiwa yang sangat hebat yang bisa menetap sampai setahun. Gangguan kejiwaan ini juga bisa selalu kambuh setiap melahirkan. Gejala-gejala yang dialami yaitu mirip seperti depresi postpartum, ditambah penderita sering berhayal, berhalusinasi, dan bingung hingga muncul pikiran-pikiran untuk melukai bayinya dan dirinya sendiri tanpa menyadari pikiran-pikiran itu tidak masuk akal. Dan cara mengatasi gangguan psikosis postpartum ini yaitu dengan pemberian obat-obatan masalah mental. Kemudian yang kedua yaitu terapi psikosis dan melakukan terapi elektrokonvulsif. Jadi bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah paham dengan yang saya jelaskan? Sangat paham. Baik, jika Ibu sudah paham, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.